Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Ukti binti Arifah, bisa kalian panggil Ibu Arifah. Di sini saya mengampu mata pelajaran PPKN. Nah, pada kesempatan ini, pada kelas 12, kita akan membahas pada bab 1, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tujuan pembelajarannya antara lain, peserta didik dapat menjelaskan makna hak dan kewajiban, kemudian menjelaskan mengenai substansi hak warga negara. Nah, silakan diperhatikan gambar ini. Kegiatan pada gambar di atas menunjukkan adanya pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pemilu. Anda harus mempersiapkan diri sebagai warga negara yang baik untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pemilu. Pengertiannya, hak kewajiban warga negara. Hak adalah kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Warga negara adalah penduduk suatu negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya. Jadi, antara hak kewajiban itu ada keterkaitan. Maka, hak dan kewajiban warga negara tidak dapat dipisahkan. Karena kewajiban muncullah hak dan sebaliknya, dari haklah muncul kewajiban. Maka antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara itu terdiri dari dua, yaitu hak secara sosial dan hak secara individu. Hak secara sosial adalah hak mendapatkan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Sedangkan hak secara individu adalah hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan. Nah, sekarang kita tentang pengklasifikasian hak. Ini terbagi menjadi 3, yaitu dari aspek politik, aspek sosial budaya, dan aspek ekonomi. Hak politik warga negara yang pertama antara lain berpartisipasi dalam pemilihan umum, berpartisipasi pembangunan roda pemerintahan, dan membentuk partai politik. Kemudian hak dalam sosial budaya itu terbagi antara lain hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak atas kebebasan beragama dan beribadah, hak mendapatkan pendidikan, hak memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya, serta hak mendapatkan kesejahteraan sosial. Hak dalam bidang ekonomi itu tercantum dalam pasal 33 ayat 1-5 yang menjelaskan tentang kewajiban pemerintah untuk menciptakan sistem ekonomi yang mensejahterakan rakyat. Hak dalam bidang pertahanan dan keamanan yaitu setiap warga negara Indonesia memiliki hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara serta usaha mempertahankan dan keamanan negara sesuai ketentuan. Peraturan operasional yang menjamin perlindungan hak warga negara. Yang pertama tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.
Kemudian tercantum juga dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Nah, itu tadi adalah beberapa tentang hak. Di samping hak, kita juga harus melaksanakan kewajiban. Kewajiban warga negara Indonesia antara lain patuh kepada peraturan perundang-undangan, ikut serta dalam upaya pembelaan negara, menghormati hak orang lain, serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, sekian materi pada hari ini. Semoga penjelasan saya dapat kalian pahami. Sebagai tugas, silahkan dicatat poin-poin penting pada materi hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi yang sudah saya berikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.